Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hermanus Paji Amamanuk, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Persila Bala, guru kelas 1 SD Impres Jemolong. Selamat pagi Ibu, apa kabar hari ini? Selamat pagi Pak, kabar baik. Hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi, dan ini merupakan kegiatan persiapan awal. Nanti Ibu masuk ke kelas dan saya akan melihat proses pembelajaran di kelas Ibu nanti. Jadi tujuan mengapa kita melakukan kegiatan pra-observasi itu agar Ibu lebih siap dalam proses pembelajaran di kelas. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Itu yang pertama, tujuan pembelajaran pada proses pembelajaran nanti itu yang ingin Ibu capai itu apa? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada proses pembelajaran kali ini itu ada 3. Yang pertama, mengenal tanda titik. Kemudian yang kedua, membaca suku kata ma, mi, mu, me, dan mo. Yang ketiga, menulis suku kata ma, mi, mu, dan mo. Yang saya tangkap dari pembicaraan Ibu itu ada 2 dalam hal ini, ada 3 dalam hal ini: mengenal tanda titik, membaca dan menulis suku kata ma, mi, mu, me, mo. Begitu ya, Ibu? Iya. Mungkin dari itu kompetensi atau area pengembangan yang ingin Ibu capai, yang Ibu fokuskan itu apa? Kompetensi yang ingin dicapai itu ada 2, yaitu kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan itu anak mengenal suku kata ma, mi, mu, me, mo, juga mengenal atau mengetahui penggunaan tanda titik. Sedangkan untuk keterampilan itu nanti disiapkan lembar kerja siswa, dan di dalam lembar kerja itu anak menemukan suku-suku kata yang hilang yang ada di dalam gambar. Dari kompetensi yang ada itu, yang saya tangkap itu ada 2, pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dalam hal ini mengenal suku kata ma, mi, mu, me, dan mo. Sedangkan keterampilan itu menemukan suku kata ma, mi, mu, me, dan mo dalam rupa huruf dan menempel pada papan dengan melengkap suku kata yang hilang pada lembar kerja siswa atau LKPD. Dari kompetensi itu, 2 kompetensi yang ada, strategi apa yang Ibu siapkan dalam proses pembelajaran nanti? Untuk strategi pembelajaran itu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, itu kompetensi sosial dan emosional. Sedangkan metode yang digunakan itu metode diskusi kelompok, juga tanya jawab, dan mode yang digunakan dalam pembelajaran yaitu model pembelajaran problem based learning atau PBL. Dari proses pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial dan emosional, lalu metode yang Ibu gunakan itu diskusi kelompok, tanya jawab, dan model yang Ibu gunakan nanti itu model PBL, dalam hal ini problem based learning. Dari itu mungkin media apa yang Ibu gunakan nanti? Rencana media yang digunakan itu ada kartu huruf, ada lembar kerja siswa, ada laptop, dan juga infocus. Infocus ini digunakan untuk memperlihatkan gambar dan bacaan kepada siswa. Media yang Ibu sudah siapkan itu mungkin kapan Ibu rencanakan proses pembelajaran ini? Proses pembelajaran akan saya laksanakan pada Senin minggu depan. Oh ya, nanti pada saat proses pembelajaran nanti itu saya melakukan observasi kelas dan memberikan beberapa catatan-catatan penting
Dan setelah proses pembelajaran nanti itu saya melakukan kegiatan pasca observasi seperti hari ini. Itu terus kita dua dan catatan penilaian apa yang saya sampaikan nanti. Begitu kita sampai ketemu minggu depan di hari Senin. Terima kasih. Selamat pagi kelas 1. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat kah? Semangat tuh kita. Oke. Ini hari sampai sudah ke sekolah. Angel baru saja. Oh ya. Kenapa dia ke sekolah? Jadi mau merek. Dia sakit ya, jadi dia baru sakit. Jadi hanya satu orang yang tidak sekolah. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Jadi ibu minta salah satu anak pimpin kita dalam doa. Revelin. Kita berdiri berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Anak silakan duduk kembali. Macamnya tidak semangat deh. Semangat kita belajar hari ini. Semangat? Semangat? Untuk bapak kita punya semangat ketemu satu kita buat satu permainan. Bisa dong? Namanya tepuk semangat. Siapa yang bisa pimpin? Semangat. Bisa tidak? Sekali lagi tepuk semangat. Oke. Semangat atau belum? Satu kali lagi dengan sebuah kali. Garuda Pancasila, bisa toh sama-sama? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, daya tarik makmur sentosa. Kita di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita mulai pembelajaran kita di tema 5 atau di bab yang kelima, itu tentang teman baru. Tentang apa? Teman baru. Kita sudah sekolah 1 semester, tapi pembelajaran tentang teman baru ini kita baru mulai di semester yang kedua. Dalam pembelajaran kita di hari ini, ada pun tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Tujuan yang harus kita dapatkan hari ini itu ada 3. Yang pertama, kita mengenal tanda titik. Mengenal apa tadi? Tanda titik. Lagi? Mengenal tanda titik. Yang kedua, kita bisa membaca, kemudian juga bisa menulis suku kata. Jadi, mengenal tanda titik, membaca dan menulis suku kata ma, mi, mu, me, mo. Jadi setelah pembelajaran ini, nanti anak-anak harus bisa itu. Karena kita belajar hari ini tentang tanda titik, juga
benar dan membaca suku kata ma, mimu, juga me dan mo. Untuk itu, ibu bawa anak-anak ke dalam cerita. Ibu bawa kamu ke cerita, anak-anak diminta untuk menyimak, mendengar dengan sebaik-baiknya. Tapi sebelumnya ibu minta anak-anak perhatikan gambar yang ada di sana. Anak sudah perhatikan gambar yang ada di sana. Semua nanti ini sudah? Dari gambar yang ada, mereka sedang buat apa sih? Main bola. Sedang main bola. Main bolanya di mana? Di mana? Di sekolah. Ada yang di jalan, ada yang di lapangan, ada yang di sekolah. Yang benar di mana tuh? Di mana? Sekolah. Di sekolah. Kan mereka berseragam gitu ya. Siapa yang pergi seragam bermain di lapangan? Tidak tahu. Berseragam berarti kita ke sekolah. Di tempat mereka bermain itu tempatnya di sekolah. Kamu pernah tidak main bola seperti mereka tiga di sana? Pernah tidak? Pernah Semua kita pernah bermain bola. Apalagi anak laki-laki cinta bola. Nah, baik, sekarang dengar cerita ini baik-baik. Setelah cerita, sebentar ibu tanya. Perhatikan di sana. Di gambar pertama kita lihat ada dua orang, ada dua orang. Itu satunya dia nama Mimi, satunya nama Maya. Itu Mimi dan Maya. Maya sedang buat apa tuh dalam gambar? Bermain bola. Maya sedang bermain bola. Sedangkan Mimi dia hanya melihat Maya dari jauh. Dia lihat Maya dari jauh. Sebenarnya dia juga ingin bermain bola dengan Maya, tapi dia masih malu-malu sehingga dia hanya berdiri dari jauh saja. Dia melihat Maya yang sedang bermain. Jadi tadi itu sekolah itu. Sekarang ibu mau tanya, kira-kira tadi yang ibu cerita itu anak-anak dengar dengan baik atau tidak? Itu nanti terketik lewat pertanyaan itu anak-anak bisa jawab atau tidak. Pertanyaan yang pertama, siapa nama teman baru Mimi? Moko. Jelisa, Maya dan Moko. siapa? Maya dan Moko. Teman baru Mimi itu namanya Maya Maya dan Moko. Moko. Pertanyaan yang kedua, mengapa Mimi malu dengan Maya? Hah? Karena Maya sudah teman baru. Karena Maya ada teman baru. Yang pertama, Abi bilang Mimi malu dengan Moko karena Maya lihat Mimi lihat Maya sudah ada teman baru. Yang lain, kenapa Mimi malu tadi? Karena Maya tidak ada teman. Mereka Dia ke sana, mereka tidak mau main dia. Mimi takut kalau dia pergi dekat dengan Maya dengan Moko, jangan sampai ke sana Jo. Maya dengan Moko tidak mau berteman dengan Mimi, sehingga Mimi juga merasa malu-malu, dia tidak percaya diri. Tadi kita lihat di gambar tadi itu, dia ada di balik pohon, dia sembunyi-sembunyi, dia hanya meloi-meloi dari jauh. Sebenarnya dia ingin, tapi dia masih malu-malu, dia belum percaya diri untuk bisa berteman dengan Maya dan Moko. Pertanyaan ketiga, apa yang akhirnya dimainkan Mimi dan teman-teman barunya? Mereka main apa sama tadi? Bermain bola. Mereka bermain bola. Mereka bermain bola bersama-sama.
galak toh, takut dan hanyut. Tapi setelah kita mulai kenal, kan dalam cerita akhirnya, setelah Mimi mulai kenal dengan Maya dan Moko, akhirnya mereka menjadi teman yang baik, teman akrab. Mereka bisa bermain bersama. Kita di kelas 1 ada berapa orang semua kamu teman? Hah? 9. Jadi 10 kita kafari. Berapa orang? Kita ada 12 orang. Dan 12 orang semua yang ada. Jadi kita di kelas 1, 12 orang. Kamu tahu semua tidak kamu teman nama ini? Ada yang tahu tidak teman-teman punya nama? Hah? Tahu semua atau? Jadi mungkin dia tahu kan kita sudah 1 semester, sudah sama-sama. Setiap hari kita ada sama-sama di sini, otomatis kita tahu, kita kenal. Baik, kita lanjut. Sekarang anak-anak, kita diminta untuk membaca kata, membaca kata yang ada pada gambar. Kamu bisa lihat tidak gambar di sana? Bisa. Bisa baca? Bisa. Sekarang lihat kata yang pertama ini. Kata apa nih? Hah? Kata apa? Mimi. Kata apa? Mimi. Kata yang kedua ini? Maya. Kata yang ketiga? Moko. Sekali lagi sama-sama. Mimi. Maya. Moko. Mimi, Maya, Moko. Baik.
lembar kerja itu kita temukan suku-suku kata yang hilang. Tadi kita sudah dengar ceritanya, bagaimana dalam cerita itu lebih banyak menggunakan kalimat dengan suku-suku kata ma, mi, mu lebih banyak. Dan sekarang dengan teman dalam kelompok diskusi itu melihat gambar, gambar satu ini gambar apa? Kemudian kata apa yang hilang, suku kata apa yang hilang dari gambar satu ini? Itu yang anak-anak
Suku kata yang hilang. Kata yang hilang mi. 2. Lemari. Suku kata yang hilang ma. 3. Meja. Suku kata me yang hilang. 4. Gambar warna. Gambar warna merah. Suku kata me yang hilang. 5. Matahari. Suku kata ma yang hilang. 6. Mulut. Suku kata mu yang hilang. 7. Mobil. Suku kata mo yang hilang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan itu dari kelompok 2. Tepuk tangan kelompok 2. Oke, berikut kelompok 1. Saya dari kelompok 1 ingin melakukan hasil kerja kami. Yang pertama bunga. Suku kata yang hilang mi. Yang kedua lemari. Suku kata yang hilang ma. Yang ketiga meja. Suku kata yang hilang me. Yang keempat gambar warna merah. Suku kata yang hilang me. Yang kelima gambar matahari. Suku kata yang hilang ma. Yang keenam gambar mulut. Suku kata yang hilang mu. Yang ketujuh gambar mobil. Suku kata yang hilang mo. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Ini baik. Jadi anak-anak sudah mulai bisa mengenal ya suku-suku kata yang diawali dengan huruf M. Kemudian mengenal suku kata yang hilang pada kata-kata yang diawali dengan suku kata ma, mi, mu, me, dan mo. Jadi untuk mengenal suku kata, kita sampai di situ. Sekarang kita membaca kalimat. Sebelum membaca kalimat, kita kembali dulu dengan lagu tadi. Ma itu mama, masih ingat atau tidak? Masih. Masih ya? Sekali lagi, sama-sama. Ma itu mama, 1, 2, 3. Ma itu mama. Mi itu minum. Me itu melon. Mu itu bulan. Mo itu mobil. Ma itu memo. Oke, sekarang kita membaca kalimat. Baca kalimat untuk bagaimana kita mengenal tanda titik. Tanda apa? Tanda titik. Kita baca dulu kalimat yang pertama pada gambar pertama. Bisa lihat atau tidak? Bisa. Nanti kita baca. Itu kata apa? Kata apa? Kalimat apa itu? Mimi suka main bola. Nanti sama-sama. Mimi suka main bola. Tepuk tangan. Mimi suka main bola. Di kalimat itu ada tanda apa yang paling belakang itu? Tanda apa? Tanda titik. Jadi tanda titik itu artinya bagaimana kita mengakhiri sebuah kalimat. Mengakhiri sebuah kalimat itu dengan tanda titik. Bagaimana intonasi, bagaimana nada kita mengakhiri sebuah kalimat yang ada tanda titik. Maksud tanda titik berarti kita langsung diam, langsung berhenti bacanya. Seperti itu. Mimi suka main bola. Itu tanda titik. Kalimat yang kedua, sama-sama baca. Baju koko merah. Sama-sama ulang. Baju koko merah. Baju moko merah. Ada juga tanda titik di belakangnya. Gambar yang ketiga kita lihat
Sekarang dari kalimat-kalimat yang ada yang di dalam itu ada juga gambar-gambar manusia ini. Gambar-gambar orang dengan kegiatan yang sedang mereka lakukan. Di sini juga kita lihat ada perbedaan gambar 1, gambar 2, gambar 3 dan gambar 4. Gambar 1 sama dengan siapa ini? Moko dan Mimi. Moko dan Mimi. Moko dan Mimi. Mereka dua punya ciri-ciri sama atau tidak? Tidak. Ciri-ciri sama atau tidak? Tidak. Tidak. Ciri-ciri sama. Ciri-ciri. Kita lihat Moko dan Mimi. Perbedaannya apa ini? Kalau kamu bilang tidak sama, perbedaannya di mana? Moko laki-laki, Mimi perempuan. Tepuk tangan, pintar Berikut, apa lagi bedanya? Kira-kira ini dari atas. Rambut putih. Rambutnya dari mana? Moko punya rambut dari mana? Maya punya rambut pendek. Moko punya rambut pendek, sementara Maya punya rambut panjang. Berikut. Nah, kalau ini juga masih ada yang kalau ciri-cirinya. Sekarang, gambar yang berikut. Gambar 3. Kita lihat ciri fisiknya. Dari kepala Maya ini. Apa yang terlihat? Rambut. Rambut Maya ke mana? Keriting. Rambut Maya ke keriting. Ini Mimi. Rambutnya lurus. Perbedaan, ada laki, ada perempuan. Perempuan laki-laki dia punya rambut pendek, perempuan rambutnya panjang. Yang rambut panjang dan pendek juga ini, ada rambut keriting, juga ada rambut lurus. Rambut keriting dan rambut lurus. Jadi itu ciri-ciri fisik setiap orang. Jadi kita semua punya ciri fisik sama atau tidak? Tidak sama. Jadi baik anak-anak, untuk pembelajaran kita kali ini kita sampai di sini. Sampai di situ, kemudian dikasih tugas. Tugas ini yang harus anak-anak selesaikan. Jadi kamu
Begitu. Bisa tak? Tanda titik di belakang atas kita berhenti, tidak boleh koma lagi, tidak boleh tarik panjang-panjang. Coba kita ulang sama-sama. Mulai. Mimi suka belajar. Maya main boneka. Momo makan nasi. Ada tanda titiknya di belakang. No, kelompok 3. Baru sama-sama. Mulai. Mimi suka belajar. Maya main boneka. Momo makan nasi. Oke. Jadi itu bagaimana kita mengenal tanda titik dan cara membaca tanda titik. Ibu udah terus ya Bu? Sudah. Oke, baik anak-anak. Setelah kita melaporkan hasil diskusi dan kegiatan kita pada siang hari ini, Ibu mau tanya dulu. Kamu senang atau tidak dari belajar? Senang kan? Atau ada yang merasa dipaksa untuk belajar? Tidak ya? Kemudian dari materi yang tadi sudah Ibu jelaskan, sudah kita belajar bersama, anak-anak sudah mengerti atau belum? Sudah ya? Sudah? Sudah semua? Siapa yang belum mengerti? Tidak ada, berarti semua sudah mengerti. Ya, Angelina? Sudah mengerti toh? Oke, kalau sudah mengerti semua, kita siap diri untuk akhiri kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebagai persiapan besok itu kita masih lanjut dengan membaca tanda titik, masih dengan mengenal huruf suku kata mami memo, tapi dengan menggunakan kata-kata ajaib. Dan untuk kata-kata ajaib itu ada 4 kata. Besok baru kita lanjut. Bisa tak? Bisa atau tidak? Bisa. Oke. Mari kita siapkan diri kita untuk ulang. Ini minta satu orang pimpin kita dalam lomba. Kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami. Selamat pagi Ibu, apa kabar hari ini? Selamat pagi Pak, kabar saya sehat, baik. Pak, apa kabar hari ini? Saya juga baik, sehat Ibu. Syukurlah kita dalam keadaan sehat sehingga kita dapat bertemu tempat ini untuk melakukan kegiatan pasca observasi tadi. Dalam hal ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait observasi Ibu di kelas tadi. Yang pertama, bagaimana proses pembelajaran tadi? Perasaan Ibu seperti apa? Perasaan saya tadi awalnya saya agak deg-degan, agak sedikit was-was, agak cemas karena berhadapan dengan Pak yang nanti menilai kegiatan proses pembelajaran saya dengan anak-anak. Tapi seiring berjalannya waktu, kegiatan atau proses yang saya alami, perasaan saya dengan yang saya alami juga lebih tenang. Saya mampu untuk menguasai kegiatan itu sendiri. Terima kasih Ibu. Proses pembelajaran tadi juga sudah sangat baik. Ibu mampu menguasai kelas sehingga proses pembelajaran tadi itu berjalan lancar. Mungkin dari proses pembelajaran tadi, kompetensi atau area pengembangan yang Ibu ingin capai itu apa? Ada 2 kompetensi yang dikembangkan tadi, itu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan tadi, anak-anak boleh mengenal suku kata-kata yang diawali dengan suku kata ma, mi, mu, me,
juga mau. Sementara untuk keterampilan itu anak-anak menemukan kartu huruf, menempel pada papan, kemudian juga melengkapi suku kata yang hilang pada kata-kata yang disiapkan di lembar kerja siswa. Ibu, kompetensi yang Ibu ingin capai tadi ada 2, pengetahuan dan keterampilan. Benar ya? Itu yang saya tangkap. Dan pengetahuan dalam hal ini mengenal suku kata ma, mi, mu, me, dan mo. Lalu keterampilan menempel suku kata ma, mi, mu, me, dan mo dalam kartu huruf dan menempel pada papan. Melengkapi suku kata yang hilang pada lembar kerja peserta didik. Mungkin pada saat sebelum proses pembelajaran itu Ibu persiapkan bahan pembelajaran apa saja? Bahan ajar yang saya siapkan itu ada modul ajar, ada LKPD dan juga media ajar. Ada modul ajar, tadi sempat saya lihat ada LKPD dan media ajar yang Ibu tayangkan di lewat Infocus tadi. Sejauh mana hasil dari proses pembelajaran ini yang Ibu lakukan? Dari proses kegiatan tadi yang saya amati bahwa anak-anak memang cukup antusias karena saya benar-benar untuk mempersiapkan diri dan media dalam mendukung kegiatan ini. Mungkin saya juga tadi sudah melihat anak-anak juga sangat antusias sehingga proses pembelajaran tadi berjalan maksimal. Mungkin dari proses pembelajaran itu kendala apa yang Ibu hadapi dan strategi apa yang Ibu lakukan ke depan? Kendala tadi yang saya alami kegiatan KBM tadi bahwa tidak terlalu banyak juga kendala yang saya alami, hanya ada beberapa anak yang memang kurang semangat dalam mengikuti kegiatan, juga ada anak yang masih sedikit bandel. Dan strategi untuk saya ke depannya, dan saya ingin melakukan persiapan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar mereka dan serta minat dan gaya belajar anak-anak itu sendiri. Proses pembelajaran itu Ibu lakukan itu sesuai dengan kebutuhan belajar murid dan gaya belajar murid. Itu yang saya tangkap dari rencana proses pembelajaran ke depan. Kapan Ibu melakukan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan tadi? Proses pembelajaran itu akan saya lakukan secepat mungkin di dalam minggu ini. Terima kasih Ibu. Nanti baru kita lakukan kegiatan lagi ke depan. Terima kasih. Demikian hasil percakapan pasca observasi bersama Ibu Persila Bala, guru kelas 1 SD Impres Jamola. Sekian dan terima kasih.